Pada akhirnya, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tidak diatur oleh siapapun kecuali oleh Allah itu sendiri sebagai Bapanya. Hukum yang diberikan Tuhan hanya menjadi tutor sementara, sebab akhirnya tanpa tekanan dan bayang-bayang hukum, seseorang bisa memiliki kelakuan bukan saja tidak melanggar hukum, melainkan sesuai dengan kehendak Bapanya. Dalam hal ini orang percaya harus punya kualitas moral seperti Allah itu sendiri. Kualitas moral seperti ini yang sebenarnya Allah Bapa kehendaki untuk dimiliki oleh orang percaya. Dan itu kualifikasi untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, saudaraku. Harus memilikinya. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna. Maka dengan demikian menjadi sempurna maksudnya agar orang percaya hidup di dalam pengaturan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang anak Tuhan kerjakan di luar kehendak Allah Bapa. Coba renungkan ini. Tidak ada yang anak Tuhan kerjakan di luar kehendak Allah Bapa. Sampai akhirnya kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudaraku, Allah tidak memformat manusia sejak semula untuk hidup di bawah bayang-bayang hukum atau peraturan. Itulah sebabnya pada waktu penciptaan, Allah tidak merumuskan hukum untuk dilakukan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah memberikan kemampuan moral kepada manusia yang bisa membaca pikiran dan perasaan Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya sesuai dengan keinginan Bapa. Jadi sempurna seperti Bapa artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya sesuai dengan yang Allah Bapa kehendaki. Dengan demikian orang percaya yang selalu berjalan dengan Allah untuk belajar melakukannya secara benar, dia akan memiliki frekuensi pikiran, frekuensi perasaan yang nyambung dengan Allah, saudaraku. Sehingga tanpa pemaksaan kita akan selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Artinya begini, tanpa paksaan kita selalu berjalan seiring dengan Tuhan itu sendiri. Di sini orang bisa berdialog dengan Allah, semakin intens, semakin terbuka, semakin trust kepada Tuhannya. Akhirnya seseorang bisa tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia. Artinya begini, di dalam persekutuan dengan Allah Bapa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyatu dengan Bapa. Itu tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Tinggal di dalam Dia. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita memiliki pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan inilah yang hampir sama dengan nurani, saudaraku. Tetapi sebelum Tuhan Yesus menang, Dia taat sampai mati. Dia menderita, disalib, bangkit. Ia berkata bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Sebab pada waktu ia belum bisa mengklaim bahwa dirinya menang, dia berkata, "Kau harus sempurna seperti Bapa." Setelah dia menang, ikuti teladanku, kata Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu jalan pun menuju kepada Bapa. Artinya, tidak ada satu jalan pun yang bisa memuaskan perasaan Bapanya tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus begitu. Itulah Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya apa? Kalau engkau tidak mengikuti jalanku, kau tidak akan pernah memuaskan perasaan Bapa sampai klimaks. Maka dia bisa menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Itu terdapat dalam Ibrani 5 ayat 9.
Jadi kalau seseorang mau sempurna seperti Bapa, dia harus mengenal kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Kesempurnaan dalam ayat ini menunjukkan kualitas moral yang dimiliki oleh Allah Bapa, yang juga harus dimiliki oleh orang percaya, saudaraku. Allah berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itu sama dengan begini, saudaraku. Bapa mau berkata, ambil bagianlah di dalam kekudusanku, nak. Kenakan kodratku. Itu semua menandai bahwa seseorang sah sebagai anak-anak Allah. Setiap orang percaya mendapat panggilan untuk mencapai kesempurnaan. Maka perhatian orang percaya tidak boleh terbelah, terpisah, atau terganggu. Untuk dia terus menggarap hari hidupnya bertumbuh sempurna di pemandangan Bapanya. Di dalam kesaksiannya Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu terdapat dalam Filipi 3:12. Orang percaya ditangkap Allah supaya akhirnya orang percaya juga menangkap Allah. Artinya begini, sempurna seperti Bapa, selama dia hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, dia pergunakan untuk berjuang mengejar satu prestasi abadi, yaitu apa? Sempurna seperti Bapa di surga. Tapi kalau fokus hidup kita tertuju kepada hal yang lain, sulit, saudaraku. Harus all out, harus tanpa batas, harus segenap hidup. Itu pun masih sulit tercapai, apalagi yang tidak serius. Sebab yang sungguh-sungguh berusaha saja bisa nyaris tidak bisa meraih, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Maka untuk terselenggaranya hidup sesuai dengan kehendak Allah, sempurna seperti Bapa, maka Roh Kudus itu dimateraikan dalam hidup orang percaya, saudaraku. Roh Kudus inilah yang akan mengerami kehidupan orang percaya. Seperti telur itu sampai nanti pecah jadi ayam, melahirkan anak ayam. Ini menunjuk kepada kelahiran baru yang menjadi titik awal dari kehidupan ilahi yang tidak pernah bisa mati dalam kehidupan orang percaya. Tanpa kelahiran baru, seseorang tidak pernah selamat, saudaraku. Seseorang tidak pernah bisa diperbarui untuk mencapai kesempurnaan Kristus tanpa kelahiran baru. Jadi ironisnya memang banyak orang Kristen yang kelihatannya sudah bertobat, tapi sebenarnya tidak signifikan mengubah kehidupannya pertobatannya itu. Maksudnya gimana, Pastor? Maksudnya begini, mereka tidak memiliki kehidupan ilahi. Pertobatan itu proses setiap saat, setiap waktu, setiap hari, saudaraku, di mana seseorang meninggalkan cara hidup lamanya. Dan pertobatan ini dimotori oleh pengertian yang benar akan firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh didegradasi. Dan memang mau tidak mau, saudaraku, engkau dan saya dituntut untuk sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dari semua pengalaman hidup yang ada, kita lihat, kita kaji, kita bawa kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja, kita jaga kekudusan hidup, maka akan ada hasil pecah telur. Kita akan lihat bahwa kehidupan kita semakin sempurna di pandangan Bapa. Respon kita, watak kita, tindakan kita, paradigma kita, mulut kita ngomong, semua berubah. Tapi itu berproses dan bertahap. Maka berjuang yuk. Dengar baik-baik, saudaraku. Kita masukkan dalam hati kita. Kita katakan, kita dituntut untuk sempurna. Berjuanglah, kita berjuang bersama, dan Tuhan memberkatimu. God bless you.